bilang oke. Saat ini kita sedang proses penyemprotan sprout untuk medianya agar medianya menjadi lembab. Nanti setelah medianya lembab akan kita tabur dengan benih yang telah diberikan kepada kita. Kami rasa ini sudah cukup lembab ya. Jadi tahap selanjutnya kita menabur benih ya. Benihnya ini ya kita kira-kira saja. Nanti mungkin kita kasih jarak agar ketika tumbuh tidak mengganggu pertumbuhannya. Jadi kita kasih jarak seperti ini. Kita kasih jarak. Oke. Di sini saya kasih jarak per 3. Jadi spasinya ada 2. Jadi benihnya ini mungkin bisa kita hitung juga dengan menggunakan tangan, cuman lebih higienis menggunakan sendok yang telah dipakai sebelumnya ya. Jadi ini sendok daur ulang, mungkin dari di sini juga mungkin nanti bisa kita semprot lagi, tapi saat ini kita semai benihnya. Setelah dikasih pembasahan, kita semai benihnya, kita atur jaraknya sesuai dengan insting kita ya. Spasinya ini seperti menanam tanaman pada umumnya, dikasih jarak agar ketika tumbuh akarnya tidak mengganggu tanaman di sekitarnya. Nah, ini kasih jarak. Jarak ini juga berguna nanti ketika tumbuh, kita bisa tahu bibit mana yang berhasil dan bibit mana yang tidak berhasil. Saat ini kita kasih jarak berdasarkan perkiraan kita ya 1 kuku jari ya, 1 kuku jari, karena bibitnya lumayan banyak seperti ini. Jadi jaraknya spasi 1 kuku jari saja. Nanti kita rapikan agar kita bisa mengetahui pada bagian mana saja yang tumbuh dan tidak tumbuh. Ini kita kira-kira saja ya, berdasarkan mungkin pengalaman atau insting bercocok tanam. Dan sebetulnya ini pengalaman pertama saya menanam microseeding dalam rangka Hari Air Dunia tahun 2021 yang diselenggarakan untuk lomba kali ini oleh Balai Teknik Bendungan Kementerian PUPR. Nah, ini sebenarnya sudah penuh dan kita masih ada bibit lainnya. Berarti kita coba semai lagi ya. Kita rapikan saja pembibitannya, lalu kita atur. Kita atur. Nah, nanti kita bisa tahu bibit mana saja yang tumbuh dengan baik atau tidak. Oke, ini kita tambahin biar kelihatan. Nanti kita rapikan saja biar ada pengelompokan di bagian mana saja bibit yang kita semai. Ini jaraknya 1 kuku jari. Mungkin bisa didekatin ke videonya, ke media tanam. Ini kira-kira 1 kuku jari. Nanti bisa kita lihat ya. Nanti dirapikan. Jadi kita bisa tahu bibit mana saja yang tumbuh dan yang tidak tumbuh. Memang lebih baik dalam jumlah tertentu. Ya kami rasa sekian dulu untuk proses penyemaian bibit.
Mungkin nanti kita update per harinya apakah bibit kita ini tumbuh dengan baik atau tidak. Terima kasih. Oke, setelah proses semai bibit pakcoy yang telah diatur spasinya, ya kita asumsikan saja 1 buku jari. Lalu kita memberikan vitamin seperti memberi minum obat atau vitamin yang berupa nutrisi ke tanaman yang akan tumbuh nantinya, masih berupa bibit. Ini kami rasa cukup 1 sendok teh ya sepertinya. Dan nanti mungkin kita bisa mencoba dengan kreasi yang lain, yaitu menggunakan pipet obat atau pipet tetes. Untuk percobaan yang pertama kali ini kita menggunakan sendok teh. Nanti kita siram atau kita teteskan secara merata pada bibit-bibit. Ya, bisa terlihat di sini bibit-bibit yang sudah spasinya sudah kita atur. Lalu mungkin kita teteskan agar merata. Oke, pelan-pelan. Oke, di sini ini ada nutrisinya, ada 2, ada nutrisi A dan nutrisi B. Kali ini kita menggunakan nutrisi A, lalu kita teteskan ya, biar semuanya kebagian vitaminnya. Ini semua dalam posisi lembab. Di sini juga terlihat ya, beberapa kita teteskan nutrisi A secara merata ke bibit-bibit yang telah disemai. Mata kita lihat berdasarkan spasinya ya. Di sini ada spasinya, kita taruh di spasinya biar bisa menyebar di kedua jarak. Nah, kita taruh di spasinya, jadi sebaran nutrisinya bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk vitamin A kita cukupkan 1 tetes atau 1 sendok, lalu kita lanjutkan ke vitamin B. Ini kita ketika melakukan penyemaian ini kita harus menggunakan beberapa tempat ya. Ini tempat yang boleh dilihat sini, ini merupakan tempat ya, ini mungkin tempat agar-agar atau tempat puding yang telah dipakai sebelumnya. Kita gunakan sebagai tempat yang 3R, reusable ya, recycle juga. Lalu kita tuang di sini vitamin B. Bukan jenis vitamin B ya, tapi vitamin nutrisi kategori B. Nah, sini kita lihat warnanya putih, yang tadi vitamin A warnanya merah. Untuk tahap penyemaian ini kita taruh masing-masing 1 sendok ya. Kita harus hati-hati karena biar tidak tumpah. Oke. Nah, tadi juga ini vitamin B kita taruh di sela-sela spasinya. Nah, spasinya kita taruh di sela-sela agar bisa menyebar ke kiri kanan. Ini diperkirakan saja ya. Nah, nanti mungkin besoknya kita taruh atau kita siram ke bagian yang kurang tumbuh. Saat ini kita trial dulu. Oke. Dan untuk menjaga kelembabannya, ini kan sudah lembab, kita menggunakan air humidifier. Nah, nanti kita hidupkan biar menjaga kelembaban tanaman ini. Ini tanaman pakcoy. Nanti kita coba dengan metode yang berbeda untuk tanaman bayam dan radish tadi ya. Kita lihat apakah hasilnya mana yang lebih optimal. Untuk saat ini kami rasa cukup. Nutrisi telah diberi vitamin. Nanti kita hidupkan humidifier agar kelembaban tetap terjaga. Terima kasih.
ini adalah salah satu treatment dalam proses home garden 4.0, di mana ketika pot atau wadah yang telah berisi benih, yaitu benih bayam, radish, dan pakcoy, dilakukan penyiraman secara otomatis dengan menggunakan air humidifier. Tujuan dari penyiraman otomatis ini ialah agar menjaga kelembaban dari media tanam. Selain itu, menjaga kelembaban dari benih ataupun bibit yang kita tanam. Jadi pada tahapan awal memang bibit pakcoy, radish maupun bibit bayam air ini dilakukan pelembapan. Selain dengan menggunakan media spons yang lembab, kita juga harus mengatur kelembabannya. Bisa menggunakan tetesan air yang dilakukan secara rutin, atau kita menggunakan tetesan dengan menggunakan sendok atau pipet juga bisa. Namun kali ini kita menggunakan teknologi 4.0, di mana air humidifier yang umumnya digunakan untuk kelembaban ruangan, kita modif penggunaannya untuk menjaga kelembaban dari tanaman yang kita tanam, ya, sehingga home microgreens atau home garden kita lebih 4.0, bibit maupun benihnya terjaga kelembabannya berdasarkan air atau uap yang dikeluarkan oleh air humidifier. Selain itu, pada kondisi malam hari kita bisa menggunakan lampu yang ada di ruangan. Namun mungkin untuk efisiensi atau penghematan, ya kita bisa saja menggunakan lampu itu secara rutin. Namun pada kondisi tertentu memang pada tahap awal dari penanaman bibit ini atau benih ini, kita tidak perlu menggunakan cahaya yang terlalu bisa kita bilang seperti cahaya matahari, karena memang fungsi awalnya ini yang penting lembab, benihnya lembab, dan cahayanya itu sebagai trigger agar benih tersebut bisa tumbuh dan berkembang selayaknya di keadaan mungkin di taman atau di kebun atau di spot tempat-tempat yang biasanya untuk menanam tanaman ini. Namun untuk waktu 0 sampai 7 hari atau 14 hari kita coba mengatur kelembabannya secara otomatis dengan menggunakan air humidifier, di mana pada waktu tertentu kita ganti airnya, kita tambahkan lagi. Untuk speed dari kelembaban juga bisa kita atur apakah speednya high atau slow, dan penyinaran ini tujuannya untuk agar bibit dan ataupun benihnya ini bisa muncul dan nanti dia menjadi trigger agar bibit tersebut tumbuh dan berkembang. Jadi untuk tahap awal yang menurut saya 0 sampai 7 hari atau ya seminggu awal atau 10 hari awal itu kita tidak perlu menggunakan cahaya matahari. Ingat, cahaya matahari derajat celciusnya cukup signifikan, sehingga dikhawatirkan jika kita langsung kontak matahari dengan bibit, dikhawatirkan kelembapan dari bibit, kelembapan air yang menyelimuti luas permukaan bibit atau benih tersebut sedikit terganggu, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan atau perkembangan dari bibit itu sendiri. Jadi pada ini saya bisa bilang eksperimen atau riset atau percobaan kali ini, menurut opini saya pribadi, dari 3 wadah ini sudah kita masukkan 3 benih jenis tanaman berbeda. Untuk menjaga kelembaban spons, kita bisa menaruh air di dalamnya, bisa menggunakan sendok teh yang kita teteskan, atau kita bisa menggunakan pipet atau sedotan ya, kita gunakan tetes per tetes juga.
Namun pada kali ini konsep saya, home garden saya atau microgreen saya ini menggunakan sesuatu teknologi, yaitu penerapan air humidifier yang dimodif penggunaannya, yang biasanya umumnya mungkin untuk ruangan, untuk menjaga kelembapan ruangan. Di sini kita untuk menjaga kelembapan bibit atau benih dari tanaman yang kita tanam. Dan saya tambahkan pada kondisi tertentu bisa menggunakan lighting atau center pada HP, handphone teman-teman, atau menggunakan kalau saya ini menggunakan cahaya dengan colokan seperti flash disk. Saya koneksikan ke power bank. Jadi bisa dibilang ini sambil menyelam minum air ya. Menggunakan power bank biasanya digunakan untuk handphone, saya gunakan power banknya untuk pencahayaan buatan yang biasanya digunakan untuk membaca. Ya, cahaya ini atau lighting ini biasanya digunakan ketika kita mengetik, kita colok di USB untuk memudahkan ketika membaca pada kondisi mungkin ya tidak terlalu terang ya. Pada kali ini saya coba modif power bank dan si USB lighting ini gunanya untuk menyinari tanaman-tanaman microgreen saya, sehingga ya secara konsep alaminya ketika tanaman tersebut melihat cahaya atau melihat sinar matahari, dia akan memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik. Namun yang membedakan dengan matahari ya, kalau kita menggunakan matahari langsung, tentunya matahari memiliki suhu atau Celcius yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi kelembapan dari permukaan dari bibit atau benih tersebut. Ya, jadi bisa jadi kalau kita menggunakan cahaya matahari, permukaan bibitnya kering, dan itu menurut saya dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi dengan menggunakan air humidifier, bibit atau benih tetap pada kondisi lembab, dan cahaya juga berfungsi untuk men-trigger agar pertumbuhannya normal sesuai dengan kondisi alami. Jadi secara suhu kelembaban sudah diatur dengan menggunakan peralatan-peralatan yang umumnya ada di rumah atau ada mungkin pada teman-teman semuanya. Cuman kondisi kali ini ya kebetulan saya punya alat-alat ini dan sangat membantu ketika proses microgreens atau home garden saya. Jadi konsepnya ini benar-benar 4.0. Ya mohon maaf jika tidak semua proses ini saya dokumentasikan, mengingat kesibukan saya sehari-hari. Jadi apa yang bisa saya sharing saja. Ya konsepnya mungkin secara umum sudah saya sharing. Jika ada mungkin pertanyaan atau masukan ataupun saran dari teman-teman semuanya, bisa komen di video saya ini atau di channel YouTube saya. Terima kasih. Ya, kita perhatikan pada video ini adalah hari ke-5 atau hari ke-4 dari tanaman radish maupun bayam air untuk pakcoy hari ke-4,5 ya atau 5. Ini bisa kita lihat bahwa terjadi penambahan ketinggian tumbuhan atau tanaman ini yang sangat signifikan, di mana sebelumnya ya kalau H0 itu masih berupa biji dan bibit. Sekarang kalau kita lihat ketinggian dari pakcoy maupun radish sudah mencapai plang Balai Teknik Bendungan yang ada di ujung.
proses penanamannya dilakukan ya pada Kamis malam selepas pulang kerja. Ya kalau kita hitung Kamis dan sekarang hari Senin, ya kurang lebih 4 sampai 4,5 hari, atau bisa kita genapkan 5, cuman aktualnya malam. Dan untuk tanaman radish dan bayam air ya kurang lebih 4 harian. Dengan metode home garden atau microgreens 4.0, di mana kelembapan udara diatur secara otomatis dan dilakukan penyinaran dengan bantuan lighting dengan daya dari power bank. Tinggi tanaman menjadi sangat optimum. Untuk bayam air sendiri, karena luas permukaan biji ataupun benihnya itu besar, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pertumbuhannya. Dan kalau kita lihat di sini, biji bayam airnya juga memiliki akar atau ya akar yang tumbuh dari bijinya itu cukup besar dibandingkan dengan radish maupun bayam air. Saya koreksi, radish maupun pakcoy. Pakcoy bijinya termasuk kecil, radish itu medium lah, di atasnya pakcoy, dan yang paling besar bijinya itu bayam air. Dari segi biji, ukuran biji mempengaruhi luas permukaan yang tersentuh air, sehingga mempengaruhi juga kelembapan juga dari air itu sendiri. Ya, ini adalah informasi singkatnya. Mungkin nanti saya update lagi sesuai dengan jadwal free time saya. Terima kasih, selamat menyaksikan video singkat ini.